Halo teman-teman, selamat datang kembali ya di channel aku Grand Monolog. Ya teman-teman, kabarnya gimana? Semoga semua selalu sehat, baik, lancar seperti biasa ya teman-teman ya. Iya, jadi ini sekarang posisi udah agak sore ya teman-teman ya. Tadi aku habis kerja, urusin kerjaan, lalu aku sekarang agak santai. Jadi aku coba rekam satu video monolog ya teman-teman ya. Jadi tadi waktu aku masih kerja itu aku kepikir gitu ya. Aku mau terangkan lah kira-kira seperti itu yang menurut pendapat aku gitu ya. Ini ada 5 ciri-ciri negara yang kemungkinan banyak hantunya ya. Jadi 5 ciri-ciri negara yang kemungkinan banyak hantunya gitu ya teman-teman ya. Tapi ini hanya berdasarkan pengalaman, penglihatan dan keyakinan aku ya teman-teman ya. Tapi aku tetap disclaimer ya teman-teman. Jadi ini menurut aku gitu ya, dari yang pengalaman yang pernah aku jalani selama 40 tahun lebih aku hidup ya sebagai seorang indigo. Aku melihat gitu ya potensi dan segala macam kemungkinan yang ada ya. Jadi aku berani infokan 5 gitu ya, 5 ciri-cirinya ya gitu ya. Kemungkinan sebuah negara itu bisa banyak hantunya gitu. Nah, lima ini apa gitu ya. Jadi aku mulai ya teman-teman ya. Jadi yang pertama itu adalah religius ya. Jadi kalau negara yang masyarakatnya religius, yang percaya kepada adanya Tuhan, juga takdir, juga segala macam ya, pantangan, pamali, apa segala macam ya, pantang itu, ini, nggak boleh ini, itu. Nah, itu cenderung memiliki hantu atau penampakan yang lebih banyak ya. Itu menurut aku ya teman-teman ya. Tapi aku tetap disclaimer ya, ini semua aku ceritakan berdasarkan pengalaman hidup aku, penglihatan aku, juga akhirnya menjadi keyakinan hidup aku gitu ya. Jadi itu yang pertama ya. Yang nomor 2 itu adalah negara yang penduduknya banyak ya teman-teman ya. Jadi yang penduduknya banyak gitu loh teman-teman ya. Jadi yang pokoknya intinya yang penduduknya banyak lah. Aku percaya seperti itu teman-teman ya, yang penduduknya banyak. Karena dengan penduduknya banyak itu, dia cenderung mungkin lebih banyak jumlah orang yang meninggal dan segala macam gitu ya. Juga lebih banyak aktivitas apa segala macam lah gitu, yang gimana-gimana lah gitu. Nah itu berpotensi ya untuk bikin negara itu banyak penampakan atau banyak hantunya gitu. Itu yang nomor 2 ya teman-teman. Yang nomor 3 adalah negara yang gak stabil ya. Jadi negara ini yang benar-benar banyak terjadi kematian ya teman-teman ya. Jadi mohon maaf ya. Jadi seperti negara yang lagi berperang gitu ya, negara yang sering mengalami musibah, bencana alam yang memakan korban banyak jiwa gitu ya, memakan banyak korban jiwa gitu. Nah itu negara seperti itu ya, mempunyai potensi besar untuk memiliki banyak penampakan atau hantunya gitu ya teman-teman ya. Itu yang nomor 3 ya. Yang nomor 4 itu adalah negara yang masih memiliki banyak unsur alam ya, seperti gunung, hutan gitu ya. Jadi istilahnya bukan negara beton ya. Negara beton itu kan teman-teman tahu ya, kita di Asia tuh ada ya yang namanya Singapura gitu ya. Singapura itu kan bisa dibilang city gitu ya, country city gitu ya. Jadi kota yang menjadi sebuah negara gitu. Itu kan benar-benar langsung perkotaan gitu ya. Dia kandungan alamnya itu sangat sedikit gitu ya, hutannya atau gunungnya gitu mungkin nggak ada atau gimana, aku nggak tahu. Cuma bener-bener Singapura ya kota gitu, kota modern gitu ya, beton semua. Nah itu yang seperti itu cenderung minim ya menurut aku ya teman-teman ya, cenderung tidak begitu banyak gitu ya. Jadinya yang banyak itu adalah negara yang masih banyak daerah alamnya ya, gunung, sungai, hutan gitu ya. Nah itu yang cenderung banyak gitu ya teman-teman ya. Jadi itu yang nomor 4. Yang terakhir itu yang nomor 5 adalah tempat yang banyak, maksudnya negara yang banyak tempat keramatnya ya. Jadi banyak situs-situs sejarah atau tempat yang dianggap keramat ya, situs-situs di mana gitu. Nah itu cenderung mempunyai banyak penampakan ya teman-teman ya. Jadi penampakan di sini maksud aku ini adalah bukan hantu pada gimana gitu ya, tapi lebih ke kumpulan dari semuanya yang aku maksudkan gitu ya. Yang aku masukin gitu teman-teman. Jadi misalnya termasuk semuanya gitu ya, kayak mungkin hantu, jin, penampakan arwah manusia gitu ya, mungkin siluman, atau mungkin
yang lain gitu ya. Intinya gabungan dari semua itu, intinya sesuatu yang berbau mistis gitu ya teman-teman ya. Iya, jadi itu sih lima yang bisa aku sharingkan gitu ya ke teman-teman ya, yang menurut aku bisa memiliki potensi besar ya untuk negara yang jadi banyak hantunya gitu, karena 5 faktor itu gitu. Ya paling seperti itu aja lah untuk video kali ini gitu teman-teman. Kalau ada pertanyaan atau apa gitu ya, boleh mungkin DM aku di IG, boleh di follow ya IG aku ya, Glenn Monolog, atau boleh juga di komen gitu ya teman-teman. Kalau suka gitu mungkin juga boleh di subscribe gitu ya, boleh didukung ya teman-teman ya. Iya, aku terima kasih loh teman-teman, ini semuanya benar-benar organik ya. Jadi aku nggak pernah kayak apalah gitu segala macam, nggak pernah sih teman-teman sih. Semua ini subscriber aku mungkin yang nonton juga orang yang nggak aku kenal gitu ya, yang benar-benar mau melihat konten aku gitu, konten video monolog aku gitu. Terima kasih banyak ya teman-teman ya atas supportnya gitu. Iya, terima kasih teman-teman udah sempetin waktu sebentar untuk menonton video monolog ini. Kita sampai ketemu lagi di video aku yang lainnya. Sampai jumpa lagi teman-teman. Terima kasih.